Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur sampai ini kita ada sebagian kita ada. Dan untuk pertemuan IPES pada kali ini kita sekarang telah berada di tema 2, keberagaman lingkungan sekitar. Tentang berkenalan dengan lingkungan sekitar, part 1 atau pertemuan 1. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang yang pertama, berkenalan dengan alam. Apakah kalian pernah berkemah? Berkemah merupakan aktivitas di kehidupan alam yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Aktivitas tersebut menggambarkan kehidupan saling gotong royong antara peserta kemah tersebut, yaitu menyiapkan makanan, mendirikan tenda, membuat api unggun. Nah, berkemah juga lebih mendekatkan kita dengan alam sebagai hasil ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Secara langsung maupun tidak, mengajari kita berinteraksi dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan dan berinteraksi dengan makhluk hidup di sekitarnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga perlu berinteraksi dengan sekitarnya. Kita sebagai makhluk saling menjaga keseimbangan di lingkungan sekitar. Alam yang terjaga kelestariannya, aturan di masyarakat yang ditaati dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Pada tema ini, kalian akan diajak mengenal lingkungan sekitar yang luas, lebih luas lagi. Nah, kita mulai di A, berkenalan dengan lingkungan sekitar. 1, berkenalan dengan alam. Nah, benda pada gambar di samping merupakan peninggalan dari aktivitas manusia sebelum mengenal aksara atau tulisan yang dikenal dengan praaksara. Pada zaman tersebut, kehidupan manusia masih menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Kehidupan primitif masih menjadi aktivitas sehari-hari dari manusia. Namun demikian, teknologi yang digunakan seperti benda-benda yang diciptakan sudah canggih di zamannya. Beberapa peradaban meninggalkan benda-benda tersebut sehingga saat ini dan memberikan manfaat bagi aktivitas manusia. Nah, bumi kita sudah sangat tua dan banyak mengalami kerusakan, pemanasan global atau global warming, efek rumah kaca, polusi udara, air, dan tanah merupakan contoh yang dapat merusak bumi. Kerusakan bumi banyak disebabkan oleh perilaku manusia. Beberapa aktivitas yang menimbulkan kerusakan antara lain penggunaan teknologi yang menghasilkan polusi, membakar hutan atau menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Nah, ketika awal penciptaan makhluk hidup, kondisi memengaruhi perkembangan bumi kita sudah stabil dan dapat ditempati dengan baik oleh makhluk hidup. Nah, proses perkembangan bumi sebagai pembabakan sejarah berdasarkan ilmu geologi dibagi ke dalam 4 zaman, antara lain A. Zaman Arkaikum atau Arkeozoikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2.500 juta tahun lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi belum stabil. Suhu bumi masih sangat tinggi dan tanda-tanda kehidupan belum muncul. B. Zaman Primer atau Paleozoikum. Paleozoikum atau zaman hidup tua telah berlangsung sekitar 340 juta tahun lalu. Pada zaman ini, mulai ada tanda-tanda kehidupan yang ditandai dengan kemunculan makhluk hidup berupa organisme bersel 1. C. Zaman sekunder atau Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman hidup pertengahan yang sudah berlangsung sekitar 140 juta tahun silam. Pada zaman ini muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini dikenal dengan zaman reptil. C. Zaman hidup baru atau Mesozoikum. Nah, zaman hidup
Saman hidup baru Tunisikum ada dua bagian, yaitu saman tersier, yaitu saman tersier itu terjadi sekitar 6 juta tahun yang lalu. Pada saman ini, dinosaurus telah punah dan mulai berkembang jenis binatang menyusui atau mamalia. Lalu yang kedua, kuartir. Saman kuartir mulai terdapat tanda-tanda kehidupan manusia. Pada saman ini merupakan saman terpenting bagi kemunculan aktivitas manusia. Nah, kita sebagai manusia senantiasa berinteraksi dengan lingkungan alam. Alam merupakan sumber dari kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Alam menyediakan kehidupan manusia. Alam menyediakan kebutuhan manusia seperti barang-barang tambang, di antaranya logam, minyak, dan barang tambang lainnya sebagai bahan dasar untuk membuat benda-benda seperti kendaraan bermotor. Hal tersebut merupakan dampak positif sebagai hubungan antara manusia dan alam yang baik. Tetapi interaksi antara kalian sebagai manusia dan lingkungan juga dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif. Sebagai contoh, manusia mempunyai tingkah laku dan mempunyai aktivitas ekonomi yang menghasilkan emisi gas pencemaran yang terjadi di bumi. Dampak dari pencemaran lingkungan tersebut yaitu munculnya berbagai penyakit hingga kematian. Nah, ini contoh. Nah, contoh pencemaran sebagai akibat interaksi manusia dengan alam yang bersifat merusak. Satu, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat terjadi karena emisi gas yang dihasilkan selama proses pembakaran. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Kandungan CO2 yang tinggi di lapisan udara bumi atau atmosfer berdampak kepada terciptanya efek rumah kaca. Nah, ini ya. Nah, akumulasi emisi gas mengakibatkan pancaran panas matahari terperangkap di lapisan udara bumi sehingga terjadi kenaikan suhu di permukaan bumi. Pencemaran air. Tingginya konsentrasi zat-zat berbahaya yang terkandung dalam zat air mengakibatkan pencemaran air. Konsentrasi zat-zat tersebut telah berlangsung lama sehingga menimbulkan dampak tertentu. Nah, pencemaran air dapat terjadi karena penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan atau limbah industri yang dibuang sembarangan. Air memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Berbagai aktivitas manusia seperti memasak, mencuci, dan mandi membutuhkan air. Perairan yang tercemar dapat berdampak pada kesehatan manusia. Berkurangnya ketersediaan air bersih dan mengganggu keseimbangan ekosistem air. Yang selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan karena tanah kehilangan komponen penting sebagai daya pendukung. Penggunaan pestisida yang berlebihan dan pembuangan limbah industri ke tanah merupakan contoh pencemaran tanah dengan pestisida. Tak semua penggunaan pestisida tepat sasaran, hanya sekitar 20% yang mengenai sasaran. Sementara sebagian besar sisanya jatuh bebas ke tanah. Nah, dampak dari pencemaran tanah yaitu tanah menjadi tidak produktif untuk aktivitas pertanian dan dapat memengaruhi ketahanan. Terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.